Sarma mempunyai 10 kelereng. Dia memberikan 2/5 dari kelerengnya kepada David. A. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada David? Dan B. Berapa banyak kelereng yang tersisa? Jadi Salman awalnya mempunyai 10 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dia memberikan 2/5 dari kelerengnya kepada David. Coba kita lihat. Berarti diberikan kepada David itu 2/5 dari kelerengnya. Oke, seperti yang telah kita pelajari di video perkalian pecahan, 2/5 kali, dari itu artinya kali. Kelerengnya awalnya sebanyak 10. Jadi 2/5 dikali 10. Oke, ini bisa kita coret. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Menjadi 2 kali 2, 4/1. 4/1 itu sama dengan 4. Jadi sebanyak 4 kelereng diberikan kepada David. Oke, di sini 1, 2, 3, 4. Ini diberikan kepada David. Kemudian B, berapa banyak kelereng yang tersisa? Jadi ini adalah kelereng yang tersisa. Oke, kita tulis. Kelereng yang tersisa itu sebanyak 10 dan diberikan kepada David sebanyak 4. Jadi yang tersisa itu adalah 6 kelereng. Isilah kotak berikut dengan angka yang benar. Seperberapa tambah seperberapa itu sama dengan 1. Nah, di sini 1 itu artinya 1 bulatan penuh. Coba kita lihat, 1 bulatan penuh ini terbagi menjadi 2 sama besar. Ini adalah setengah, dan ini adalah setengah. Jadi, 1/2 tambah 1/2 itu adalah 1. Jadi sebenarnya kita juga bisa cek melalui perhitungan 1/2 tambah 1/2. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita boleh langsung jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1, 2 per potongan 2. 2 bagi 2 itu adalah 1. Oke, yang B, seperberapa tambah seperberapa itu sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah bulatan penuh. Ini terbagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi, masing-masing itu adalah sepertiga. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Jadi jawabannya adalah sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga sama dengan 1. Yang C, seperberapa tambah seperberapa sama dengan setengah. Nah, daerah yang diwarnai warna ungu ini adalah setengah. Oke, coba kita lihat. Bagian ini ditambah bagian ini itu adalah mendapatkan setengah. Nah, satu bagian kecil ini adalah berapa? Coba kita lihat. Pizza ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi, satu bagian potongan ini itu adalah 1/4. Dan ini juga adalah 1/4. Jadi, jawabannya 1/4 tambah 1/4 sama dengan setengah. Coba kita cek. 1/4 tambah 1/4. Penyebutnya adalah sama, kita langsung jumlahkan pembilang. 1 tambah 1, 2/4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2, sehingga menjadi 1/2. Yang D, berapakah jika dijumlahkan dapat sepertiga? Oke, ini adalah sepertiga. Oke, kita lihat. Potongan kecil ini ditambah potongan kecil ini, kita akan mendapatkan sepertiga bagian pizza. Potongan kecil ini adalah berapa? Coba kita hitung. Pizza ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 potong. Jadi satu potong kecil ini adalah 1/6. Dan ini juga adalah 1/6. Jadi 1/6 tambah 1/6 adalah 1/3. Oke, dengan cara yang sama coba kita kerjakan E.
1/4 adalah bagian ini. Oke. Dan dua potongan kecil ini dijumlahkan akan mendapatkan 1/4. Potongan kecil ini adalah 1/8 karena pizza ini dibagi menjadi 8 potong sama besar. Ini juga 1/8. Jawabannya adalah 1/8 tambah 1/8 sama dengan 1/4. Soal terakhir, yang F. Berapa tambah berapa tambah berapa mendapatkan setengah? Oke, kita tahu pizza ini dipotong menjadi 6 bagian. Jadi ini, potongan kecil ini adalah 1/6. Ini juga adalah 1/6. Dan ini adalah 1/6. Jadi jawabannya 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan setengah. Oke, coba kita cek. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6 dibagi 3 dibagi 3, kita dapatkan 1/2. Jackie menggunakan 5/12 dari uangnya untuk membeli makanan. Dia menggunakan 3/7 dari sisanya untuk membeli buku. Kemudian, dia menggunakan sisa uangnya untuk naik becak. Berapa bagian dari uangnya digunakan untuk beli buku? Kemudian, berapa bagian dari uangnya digunakan untuk naik becak? Oke, Jackie menggunakan 5/12 dari uangnya. Jadi kita gambarkan dulu dalam bentuk model kotak ya. Misalkan ini mewakili banyak uangnya. Kemudian kita bagi menjadi 12 bagian, karena katanya 5/12. Jadi per 12. Kita bagi dulu. Kemudian masing-masing bagi 3. Jadi total kita dapat 12 bagian. Sama besar. Oke. Dia menggunakan 5/12 untuk membeli makanan. Coba kita warnai dulu 5/12. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini digunakan untuk membeli makanan. Oke. Kemudian dari sisanya, jadi ini sisanya, sisa setelah dia membeli makanan ya. 3/7 dari sisanya digunakan untuk membeli buku. Jadi 3/7. Kita lihat di sini. Sisanya ada sebanyak berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, memang sudah sisa 7 bagian. Jadi ini 3/7. Jadi dapat ya, ini per 7. Ini memang sisa 7. Jadi kita ambil 3 bagian digunakan untuk membeli buku. Jadi yang buku kita berikan warna biru. Oke. Ini untuk membeli buku. Oke. Dan kemudian setelah itu dia menggunakan sisa uangnya untuk naik beca. Jadi untuk naik beca, ini untuk naik beca. Oke. Jadi berapa bagian dari uangnya digunakan untuk beli buku? A. Oke. Untuk buku, dia gunakan 1, 2, 3. 3 per total 12 bagian. Oke. Kemudian kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 3 menjadi 1/4. B. Berapa bagian dari uangnya digunakan untuk naik beca? 1, 2, 3, 4. Dari untuk naik beca, itu adalah 4 bagian dari total 12 bagian. Kita sederhanakan, bagi 4 menjadi 1/3. Jadi untuk membeli buku, dia menggunakan 1/4 bagian dari uangnya. Dan untuk naik beca, dia menggunakan 1/3 bagian dari uangnya.